Ilmuwan temukan ratusan ribu gunung bawah laut di Laut Cina Selatan. Sebuah kapal selam bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat menabrak objek bawah laut pada awal Oktober ini. USS Connecticut, kapal selam serang cepat kelas Seaworth, kelas kapal selam serangan cepat bertenaga nuklir yang kandas di Laut Cina Selatan ini bertabrakan dengan gunung bawah laut yang belum dipetakan. Melansir Life Science, Rabu 3 November hal tersebut dilaporkan dalam penyelidikan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tabrakan antara kapal selam dengan gunung bawah laut itu menyebabkan cedera ringan hingga sedang pada 11 awak kapal. Sementara itu, kapal selam yang rusak muncul ke permukaan dan berhasil mencapai pelabuhan di wilayah Guam untuk perbaikan. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat belum mengungkapkan tingkat kerusakan sepenuhnya dan hanya mengatakan bahwa bukan kapal selam lain yang bertabrakan dengan kapal milik mereka. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis oleh Armada ke-7 Amerika Serikat pada 1 November menyebut bahwa USS Connecticut menabrak gunung di dasar laut yang belum dipetakan. Gunung laut atau gunung bawah laut adalah sisa-sisa gunung berapi bawah laut yang sudah punah. Mayoritas gunung bawah laut berbentuk kerucut, tetapi beberapa gunung lain yang dikenal sebagai guyots memiliki puncak datar yang besar. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, gunung laut adalah hotspot biologis bagi kehidupan laut karena sisinya yang curam mendorong naiknya nutrisi dari laut dalam, sehingga menyediakan tempat bagi organisme sesiule seperti karang dan bunga karang untuk menetap dan tumbuh. NOAA menemukan bahwa ada lebih dari 100.000 gunung laut yang terdeteksi. Rata-rata ketinggian gunung setidaknya mencapai 3.281 kaki atau 1.000 meter yang mungkin memenuhi dasar laut. Meski demikian, rupanya para ilmuwan baru memetakan kurang dari 0,1% dari gunung bawah laut yang ditemukan. Artinya, masih banyak gunung di bawah laut yang masih belum terdeteksi. Di sisi lain, pada tahun 2005, USS San Francisco, yaitu kapal selam tenaga nuklir lainnya, dilaporkan pernah menabrak gunung bawah laut yang belum dipetakan di Guam dengan kecepatan tertinggi yaitu 30 knot atau 34,5 mil per jam. Kejadian itu melukai hampir seluruh awak yang berjumlah 137 dan menewaskan satu orang awak kapal. Segitiga sensitif ini diduga lokasi tabrakan kapal selam nuklir Amerika Serikat dengan objek misterius. Jika itu adalah misi USS Connecticut, kata dia, itu juga dapat membantu menjelaskan dugaan lokasinya pada saat kecelakaan. Jika perkiraan SCSPI benar, itu akan menempatkan kapal selam Amerika Serikat yang salah dalam apa yang disebut demarkasi 9 garis atau Dash 9 Line dari klaim Cina di Laut Cina Selatan. Selain Cina, Vietnam juga mempertaruhkan klaim atas perairan tersebut. Direktur Chinese Military Culture Society dan ahli strategi militer Du Wenlong mengatakan kepada Global Times bahwa jika kecelakaan itu menyebabkan kebocoran radiasi dari reaktor nuklirnya, itu bisa menjadi bencana bagi seluruh planet. Uranium yang sangat diperkaya yang digunakan dalam reaktor kapal selam nuklir berbeda dengan uranium yang diperkaya tingkat industri yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika kapal selam nuklir dengan bobot lebih dari 9.000 ton mengalami kebocoran nuklir di bawah air, konsekuensinya akan sangat serius, kata Du. Pakar tersebut menekankan bahwa kebocoran semacam itu tidak hanya akan meracuni lingkungan setempat dan mencemari air, hewan laut, dan kehidupan tumbuhan, tapi juga menyebar
ke seluruh lautan oleh arus laut yang mengakibatkan bencana skala global. Dalam pernyataannya pekan lalu, Angkatan Laut Amerika Serikat menekankan bahwa pembangkit tenaga nuklir USS Connecticut tidak terpengaruh oleh kecelakaan dan tetap beroperasi penuh, di mana kapal selam kembali ke pelabuhan di Guam secara independen. USS Connecticut adalah kapal selam kelas Seawolf, salah satu yang paling canggih dan paling mahal di gudang senjata Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal tersebut adalah salah satu dari 3 kapal selam kelas Seawolf yang beroperasi. Berkat reaktor nuklir mereka, daya tahan kapal hanya dibatasi oleh kebutuhan untuk menyimpan persediaan untuk awaknya. Mereka dilengkapi dengan gudang senjata anti kapal, selam, dan serangan darat. Pekan lalu, pensiunan militer Rusia, Laksamana Rusia Vladimir Valuyev, mengatakan dia tidak dapat membayangkan kapal selam yang dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dapat bertabrakan dengan terumbu bawah laut atau formasi batuan. Menurutnya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa kapal selam itu menabrak instalasi pengeboran minyak yang baru dibangun atau masih dalam pembangunan yang tidak diketahui Pentagon di petanya. Beijing mendesak Amerika Serikat dan negara lainnya atau negara yang terlibat dalam insiden tersebut untuk memberikan perincian yang relevan, termasuk lokasi pasti dari insiden tersebut, tujuan perjalanan kapal, dan perincian apa yang ditemui kapal selam itu. Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menuduh Amerika Serikat gagal memberikan informasi yang relevan dan menyatakan bahwa pendekatan yang tidak bertanggung jawab dan rahasia seperti itu telah menimbulkan lebih banyak kecurigaan di antara komunitas internasional tentang niat Amerika Serikat dan rincian kecelakaan itu. Laporan kapal selam nuklir Amerika Serikat tabrak gunung es bawah laut. USNI News melaporkan kapal selam nuklir Amerika Serikat yang rusak bulan lalu di Laut Cina Selatan menabrak gunung bawah laut yang belum dipetakan. Sebelumnya dikabarkan kapal itu bertabrakan dengan kapal asing di jalur air yang diperebutkan. Hasil tersebut dilaporkan oleh situs web US Naval Institute, mengutip sumber legislatif dan 2 pejabat pertahanan yang mengetahui temuan tersebut. Investigasi terhadap tabrakan 2 Oktober yang melibatkan USS Connecticut ini menemukan bahwa kapal selam itu menabrak fitur terendam yang sebelumnya tidak diketahui. Hasil dari investigasi tersebut pun telah dikirim ke Komandan Armada ke-7, Wakil Laksamana Carl Thomas, untuk ditinjau dalam mengambil keputusan tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Peristiwa kecelakaan yang melukai 11 pelaut itu bermula dari rusaknya tangki pemberat depan Connecticut dan memaksa kru untuk melakukan perjalanan selama seminggu di permukaan untuk kembali ke pelabuhan.